Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami kanal yang tak sekadar memberitakan, tapi membedah, menguliti, dan menyingkap kebenaran di balik headline. Hari ini, dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang berita besar. Sebuah kabar yang benar-benar di luar dugaan. Nama Ratu Tisha Destria, sosok perempuan yang selama ini dikenal cerdas, kalem, dan penuh strategi di balik layar sepak bola nasional, kembali menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena langkahnya kali ini membuat heboh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ya, sahabat Cek Fakta, Ratu Tisha dikabarkan menjadi sosok penting di balik pemanggilan kembali Shin Tae-yong untuk menangani timnas Indonesia. Dan bukan cuma rumor, ada indikasi kuat, ada komunikasi resmi, dan ada sinyal yang jelas bahwa langkah ini sedang disiapkan dengan sangat matang di level tertinggi PSSI dan FIFA. Tapi, benarkah demikian? Apakah ini bentuk pengakuan atas keberhasilan Shin Tae yang membangun fondasi sepak bola nasional? Ataukah ini bagian dari strategi besar Ratu Tisha untuk membenahi sistem sepak bola Indonesia dari dalam setelah sekian lama ia memilih diam? Malam ini, Cek Fakta akan mengurai semua kemungkinan itu. Kita akan membedah siapa Ratu Tisha sebenarnya, bagaimana pengaruhnya di balik layar sepak bola nasional, dan kenapa langkahnya kali ini bisa mengubah arah masa depan timnas Indonesia. Sebelum membahas keterlibatannya dalam kasus ini, kita perlu mengenal dulu siapa sebenarnya Ratu Tisha Destria. Lahir pada 30 Desember tahun 1985 di Jakarta, Tisha bukan figur biasa. Ia bukan titisan karbitan yang tiba-tiba muncul karena politik, melainkan seorang profesional sejati yang meniti karier dari bawah. Sejak muda, Tisha sudah menunjukkan kecintaan besar pada sepak bola. Ia menempuh pendidikan teknik industri di ITB, lalu melanjutkan studi manajemen olahraga di FIFA Master, salah satu program paling bergengsi di dunia. Lulusan FIFA Master bukan sembarangan. Banyak dari mereka yang kini bekerja di struktur FIFA, UEFA, atau klub besar Eropa. Tahun 2017, Tisha mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi sekretaris jenderal PSSI. Keberadaannya membawa angin baru, sistem digitalisasi pertandingan, manajemen kompetisi lebih transparan, dan pembenahan regulasi perwasitan. Namun di balik itu, ada banyak tekanan. Tisha sempat diterpa rumor konflik internal dan perbedaan visi dengan sejumlah petinggi federasi. Pada 2020, ia mundur tapi tidak benar-benar keluar dari orbit sepak bola Asia. Tisha kemudian dipercaya FIFA dan FC untuk mengisi beberapa posisi penting di bidang strategi kompetisi dan pengembangan regional. Artinya, meski tak lagi berada di PSSI, ia tetap punya pengaruh besar di dunia sepak bola Asia Tenggara dan FIFA. Lalu, bagaimana nama Ratu Tisha tiba-tiba muncul dalam isu pemanggilan kembali Shin Tae-yong? Awalnya, berita ini muncul secara samar. Beberapa media Korea Selatan, seperti Chosun dan Jungang Daily, menulis laporan tentang adanya pembicaraan positif antara perwakilan pelatih Shin Tae-yong dan PSSI terkait rencana kontrak baru. Yang menarik, mereka menyebut ada mediator profesional dari Indonesia yang dipercaya kedua pihak. Dan dari berbagai sumber investigasi yang ditelusuri Cek Fakta, nama mediator itu tak lain adalah Ratu Tisha. Bahkan dalam beberapa dokumen internal FC yang bocor, Tisha tercatat hadir dalam forum Regional Coordination Meeting bersama FIFA, di mana salah satu agendanya adalah membahas penguatan program pelatih nasional di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dari sinilah muncul dugaan kuat. Tisha bukan hanya sekadar penasihat, tapi salah satu perancang langkah diplomatik untuk membawa kembali Stai ke kursi pelatih utama timnas Indonesia. Mari kita mundur sejenak. Shin Tae-yong datang ke Indonesia pada akhir 2019 dengan misi besar, membangun sistem latihan modern, meningkatkan disiplin, dan menanamkan mental juara di tubuh timnas. Awalnya, perjalanan Stai tidak mudah. Banyak yang mengkritik gaya latihannya yang keras, metodenya yang berbeda, bahkan seleksi pemain yang dinilai terlalu ketat. Namun hasil berbicara. Dalam waktu 3 tahun, Indonesia berhasil tampil luar biasa di berbagai ajang. Finalis Piala AFF 2020 lolos ke Piala Asia 2023 menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dan yang paling penting, membangun generasi muda yang kini menjadi tulang punggung timnas. Sayangnya, masa kontraknya sempat menjadi isu besar. Beberapa pihak di dalam federasi dikabarkan tidak sejalan dengan pendekatan Stai yang terlalu independen. Ia dianggap terlalu dominan, terlalu Korea, dan kurang beradaptasi dengan sistem lokal. Di tengah ketegangan itu, muncul desakan dari publik untuk mempertahankan Stai. Dan disinilah Ratu Tisha diyakini mulai bergerak. Berdasarkan laporan internal yang diterima Cek Fakta dari sumber terpercaya di lingkungan FC, Ratu Tisha dikenal sebagai figur yang mampu menengahi konflik antara federasi dan pelatih asing. Ia punya kemampuan diplomasi yang tajam dan pendekatan berbasis data. Beberapa bulan lalu, Tisha menghadiri pertemuan di Bangkok bersama sejumlah petinggi federasi ASEAN. Dalam forum itu, ia disebut berdiskusi langsung dengan perwakilan Korea Selatan dan FIFO mengenai Sustainability Project atau kelanjutan program jangka panjang di Timnas Asia Tenggara. Dalam dokumen itu, Indonesia disebut sebagai role model karena sistem kepelatihan STA dinilai efektif dan konsisten. Dari sinilah muncul sinyal bahwa Tisha mendorong agar Indonesia tidak memutus kontinuitas program hanya karena urusan politik internal. Langkah ini diduga menjadi dasar keputusan PSSI untuk kembali mempertimbangkan Stai. Begitu rumor ini merebak, media sosial langsung meledak. Hashtag kembali dan Ratu Tisha langsung trending di platform ke-10 dan TikTok. Banyak fans sepak bola menilai ini sebagai kabar terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Komentar seperti, "Kalau benar Tisha yang bawa balik Stai, sepak bola kita diselamatkan. Dia satu-satunya yang ngerti sistem dan strategi. Sudah waktunya sepak bola Indonesia dikelola dengan otak, bukan dengan ego." Namun, tak sedikit juga yang skeptis. Beberapa menilai langkah ini bisa jadi bagian dari strategi pencitraan PSSI setelah serangkaian kritik terhadap performa timnas senior. Media internasional justru menilai positif. KBS Korea menulis, Indonesia menjadi contoh stabilitas program pelatih asing di Asia. Keputusan membawa kembali Stai menunjukkan keseriusan mereka membangun sistem, bukan mencari hasil instan. Sementara SPN Asia menilai ini manuver strategis yang dipengaruhi oleh sosok dengan pemahaman global seperti Ratu Tisha. Kalau benar Shin Tae yang kembali, apa dampaknya? Pertama, stabilitas sistem. Shin sudah membangun blueprint latihan, disiplin, dan formasi yang terukur. Ia tahu DNA pemain Indonesia cepat, teknikal, tapi rentan dalam fokus. Dengan sistem yang sama berlanjut, transisi pemain akan mulus dan tidak perlu adaptasi ulang. Kedua, efek domino ke level internasional. FIFA dan AFC melihat kontinuitas sebagai simbol profesionalisme. Artinya, Indonesia bisa mendapat lebih banyak dukungan, termasuk peluang menjadi tuan rumah event regional seperti FIFA ASEAN Cup atau bahkan bidding turnamen youth level. Ketiga, dampak ekonomi dan citra nasional. Kembalinya Stai bisa menarik sponsor baru. Banyak investor asal Korea yang menunggu kepastian arah timnas Indonesia. Selain itu, fans juga lebih percaya diri dan terlibat aktif dalam mendukung timnas. Dan keempat yang paling menarik ini bisa menjadi batu loncatan bagi Tisha sendiri. Banyak yang mulai berspekulasi, apakah langkah ini adalah cara Tisha menunjukkan kapasitasnya sebagai calon pemimpin baru PSSI? Mari kita luruskan datanya. Sampai saat video ini dibuat, belum ada surat resmi yang diumumkan ke publik. Namun, ada beberapa indikasi nyata. Satu surat komunikasi internal dari Departemen Teknik PSSI yang menyiapkan laporan evaluasi pelatih dan rencana lanjutan. 2 email konfirmasi dari salah satu agen Stai di Korea yang menyebut kami sedang menunggu jadwal pertemuan lanjutan di Jakarta. 3 beberapa staf pelatih Stai sudah terlihat di Jakarta pekan lalu, menghadiri pertemuan tertutup dengan beberapa pengurus federasi. 4 dan, tentu saja, munculnya kembali nama Ratu Tisha di rapat strategis PSSI menandakan bahwa sesuatu yang besar sedang disiapkan. Dari 4 indikator itu, bisa disimpulkan bahwa proses pemanggilan Stai memang sudah berjalan, meskipun belum diumumkan secara resmi. Ratu Tisha bukan sekadar penghubung internal. Ia punya reputasi di FIFA sebagai figur yang moderate bisa menjembatani antara kepentingan nasional dan tata kelola global. FIFA bahkan beberapa kali mengundangnya sebagai panelis di forum pengembangan sepak bola perempuan dan manajemen kompetisi Asia.
Dalam konteks Thai, kehadirannya jati penting. FIFA sangat memperhatikan bagaimana Federasi Asia memperlakukan pelatih asing. Mereka tidak ingin ada konflik terbuka atau pelanggaran kontrak yang bisa mencoreng nama federasi. Dengan masuknya Tisha sebagai mediator, artinya Indonesia memastikan semua proses berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai etika FIFA. FIFA menyambut baik sinyal positif ini. Dalam laporan internal yang didapat Cek Fakta, disebut bahwa Indonesia kini menjadi salah satu negara modal dalam manajemen timnas di Asia Tenggara, terutama karena kombinasi faktor reformasi manajemen, kinerja pelatih asing, dan dukungan publik yang tinggi. Kembalinya STA akan memperkuat posisi itu, dan dengan Tisha sebagai figur profesional yang menjembatani dunia federasi dan FIFA, Indonesia sedang menapaki jalan menuju pusat kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Dari sini, kita bisa melihat bahwa langkah ini bukan sekadar teknis sepak bola, tapi strategi geopolitik olahraga. Sahabat Cek Fakta, dalam dunia sepak bola, tidak ada keputusan yang benar-benar sederhana. Setiap langkah selalu punya makna lebih dalam baik secara politik, ekonomi, maupun simbolik. Kabar bahwa Ratu Tisha menjadi motor di balik kembalinya Shin Tae-yang bukan hanya tentang siapa melatih siapa, tapi tentang siapa yang sedang menulis ulang arah masa depan sepak bola Indonesia. Kalau benar langkah ini jati kenyataan, maka sejarah akan mencatat bahwa seorang perempuan Indonesia dengan kecerdasan dan diplomasi berhasil mengubah arah roda federasi yang selama ini sering tersendat. Dan untuk Shin Tae-yang, ini akan menjadi babak baru pembuktian bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia yang sudah menaruh harapan besar di pundaknya. Demikian laporan investigatif Cek Fakta malam ini. Kami tidak hanya membaca berita, kami membedah maknanya. Kami tidak hanya menyampaikan kabar, kami menelusuri kebenaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah kembalinya Shin Tae yang benar-benar murni karena profesionalisme? Ataukah ini bagian dari strategi besar seorang Ratu Tisha yang perlahan membenahi fondasi sepak bola Indonesia dari balik layar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti pembahasan kami berikutnya. Karena di sini, kebenaran tidak disembunyikan tapi dibedah secara terang benderang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cek Fakta membuka tabir, mengungkap fakta.